Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 10 bab 7, Malaikat selalu bersamaku, dengan pokok bahasan nama dan tugas malaikat, hikmah mengimani malaikat. Penjelasan materi bagian 2. Apakah pekerjaan malaikat? Sebagaimana definisinya, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas darinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun shidadul la ya'dunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berikutnya di antara tugas-tugas para malaikat yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, memohon ampun bagi orang-orang beriman, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, memberi salam kepada ahli surga, menyiksa ahli neraka, memikul ars, memberi kabar gembira dan mengokohkan kedudukan kaum mukminin. Kemudian yang terakhir, masih banyak lagi tugasnya. Berikutnya adalah nama-nama dan tugas para malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Memiliki julukan penghulu para malaikat, Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Tugas lain yang pernah dilakukan adalah memberi kabar kehamilan Maryam, kemudian mendampingi nabi ketika Isra dan Mi'raj, kemudian berikutnya membelah dada Nabi Muhammad dan lain-lain. Berikutnya malaikat Mikail. Tugas utamanya adalah mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan rizki. Tugas lain yang pernah dilakukan adalah mengambil air Zam-Zam saat pembelahan dada Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril mendampingi Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan lembaran detail tentang wafatnya manusia kepada malaikat maut. Berikutnya malaikat Israel. Memiliki julukan malaikat maut. Tugas utamanya adalah mencabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya. Teknis kerja yaitu adalah menerima lembaran catatan makhluk yang akan dicabut nyawanya dari malaikat Mikail. Kemudian berikutnya bersama dengan malaikat rahmat dan malaikat azab turun ke dunia untuk mencabut nyawa. Sebagai penunjuk detail tempat pencabutan nyawa yaitu oleh malaikat arham. Kemudian berikutnya adalah malaikat Israfil. Tugas utamanya adalah meniup trompet sangkakala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk trompet sangkakala seperti tanduk terbuat dari cahaya. Lingkarannya seluas langit dan bumi. Adapun 3 tiupan sangkakala diantaranya adalah nafkhatul faza untuk menakutkan, nafkhatul sa'aq untuk mematikan, dan yang terakhir nafkhatul ba'as untuk membangkitkan. Berikutnya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Tugas utama yaitu bersama-sama menanyai dan menguji iman hamba yang sudah mati di alam kubur atau barzah. Tugas lain menyiksa manusia di alam kubur yang tak mampu menjawab pertanyaan dan karena dosa yang dilakukan di dunia. Adapun 3 pertanyaan di alam kubur diantaranya adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Berikutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Tugas utamanya adalah mencatat seluruh amal manusia semasa hidupnya di dunia. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Tugas lainnya adalah tinggal di alam kubur ketika manusia yang dicatat amalnya telah meninggal. Yang kedua, di alam kubur berzikir dan mencatat pahala untuk hamba soleh yang telah wafat hingga kiamat. Ada sebuah pertanyaan, apakah Raqib dan Atid itu nama malaikat?
Menurut para ulama, Raqib dan Atid sebenarnya bukanlah nama melainkan dua sifat yang dimiliki oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat amal di kanan dan di kiri manusia. Malaikat yang kanan bersifat Raqib, sedangkan malaikat yang kiri bersifat Atid. Berikutnya adalah malaikat Malik. Tugas utamanya adalah menjaga pintu neraka, sekaligus menjadi pemimpin bagi para malaikat yang bertugas di neraka. Adapun malaikat yang mendampinginya disebut dengan malaikat Zabaniyah, jumlahnya 19. Tidak pernah tersenyum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Malik dengan tabiat tidak pernah tersenyum kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj di langit kedua, sedang malaikat lainnya mendoakan dan tersenyum dengan wajah berseri-seri. Kemudian berikutnya adalah malaikat Ridwan. Tugas utamanya adalah mengawasi atau penjaga surga. Kemudian tugas lainnya adalah membukakan pintu surga, menyambut calon penghuni surga, mempersilahkan masuk ke dalam surga. Penampilannya sangat indah dan berseri-seri, ramah dan mudah tersenyum. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam berucap dan berbuat, semuanya dicatat oleh malaikat. Sadar akan adanya wujud yang tak terjangkau indera penglihatan. Kemudian berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Kemudian menjadikan semangat dan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Menumbuhkan rasa cinta untuk beramal soleh, dan yang terakhir semakin giat dalam berusaha dan berikhtiar dan lain sebagainya. Jazakallah khairan katsir. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.